Nama saya Benarti Wicaksono. Di sini saya akan melakukan praktik dari PT2BA, di mana untuk permulaan awal-awal kita bakal melakukan pencucian wadah. Wadah apa? Wadah untuk kultur. Nah, di sini kita disediakan wadah untuk kultur, guys. Ukurannya kira-kira ini ya 2 liter lah, oke. Botol kultur dicuci menggunakan sabun dan disikat dengan spons, lalu dicuci hingga tidak ada berbau sabunnya lagi. Setelah dicuci, namai dengan spidol. Selanjutnya, botol 1 liter diisi dengan air 800 ml. Selanjutnya, beri larutan klorin dan juga dinetralisir menggunakan N-tiosulfat dengan dosis yang sudah ditentukan. Aerasi selama 30 menit untuk menghasilkan larutan yang homogen. Beri pupuk walnut dan juga feed mix dengan dosis yang sudah ditentukan. Setelah diberi pupuk walnut dan feed mix, selanjutnya diberikan inokulan sebanyak 10% dari volume total, yaitu 100 ml. Dan pastikan adanya pemberian cahaya yang baik untuk pertumbuhan si chlorella dan juga spirulina. Lakukan pengamatan selama 6 hari dengan diamati ke laboratorium. Cuci galon menggunakan sabun dan spons hingga bersih dan tidak berbau sabun. Isi galon dengan 9 liter air dan lalu diberikan dengan perlakuan klorin dan tiosulfat untuk memastikan si air bebas dari kontaminasi. Selanjutnya, dilakukan pemberian vitamin mix dan juga pupuk walnut untuk memastikan pertumbuhan si chlorella dan spirulina skala intermediate. Selanjutnya, beri dengan inokulan chlorella atau spirulina. Pastikan chlorella dan spirulina yang sudah dipastikan baik untuk dikultur skala intermediate. Selanjutnya ada treatment nutrien menggunakan kombinasi pupuk yang berbeda, yang dimana dilakukan dengan pengerlakuan T1, T2 dan juga T3, dimana perlakuan tersebut berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya lakukan pengamatan dan juga pemeliharaan selama H0 hingga H6 dan dilakukan pengecekan di bawah mikroskop. Selanjutnya, kultur ulfa lactuca dilakukan dengan pemberian air sebanyak 1,5 liter dan air yang digunakan bersalinitas 30 ppt. Untuk pengecekan salinitas dilakukan dengan alat berupa spektrofotometer. Bibit ulfa lactuca sebelum dibagikan dilakukan pengukuran biomasa berupa panjang dan juga bobotnya. Sebelum dilakukan pemeliharaan, ulfa lactuca dilakukan pemberian pupuk dengan pupuk PES dengan dosis 6 ml. Pemeliharaan dilakukan selama 3 minggu, dengan setiap minggunya dilakukan pergantian air. Ulfa lactuca yang sudah dipelihara selama 3 minggu dilakukan pemanenan dengan cara dibuang airnya, lalu diambil ulfa lactucanya dan dikeringkan menggunakan tisu. Setelah kering, ulfa lactuca di-packing menggunakan alat vakum untuk menghilangkan udaranya. Kista artemia sebanyak 5 gram dilakukan perendaman menggunakan air tawar sebanyak 50 ml dengan durasi perendaman selama 30 menit. Kista artemia yang sudah dilakukan perendaman menggunakan air tawar selanjutnya dipindahkan ke gelas baru untuk dilakukan perendaman menggunakan larutan hipoklorit. Perendaman larutan hipoklorit dilakukan selama 1 hingga 2 menit dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, kista artemia yang sudah direndam menggunakan larutan hipoklorit dilakukan pembilasan menggunakan N-tiosulfat dan juga air tawar. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kandungan hipoklorit yang masih terdapat dalam kista artemia. Simpan kista artemia menggunakan plastik dan ditutup hingga rapat. Larutan treatment dibuat menggunakan kuning telur dan juga minyak ikan dengan dosis yang sudah ditentukan. Artemia yang sudah dilakukan kultur selama 18 hingga 20 jam dilakukan pemanenan dengan cara menutup galon bagian atas dengan plastik hitam dan diberikan cahaya di bawahnya. Hal tersebut dilakukan agar si artemia mengendap di bagian bawah galon agar memudahkan dipanen. Selanjutnya ada kultur Nanochloropsis. Nanochloropsis di sini berfungsi sebagai dari pakan Carotifera. Sebelumnya, isi air sebanyak 9 liter pada galon berukuran 15 liter. Selanjutnya, lakukan pengecekan salinitas terhadap air media kultur.
Selanjutnya, lakukan pemberian klorin sebanyak 0,5 mili dan dilakukan netralisir menggunakan NaTiosulfat sebanyak 4 mili. Selanjutnya, lakukan pemberian pupuk walna sebanyak 1 mili dan juga vitamin mix sebanyak 0,1 mili. Setelah diberikan larutan pupuk dan juga vitamin mix, selanjutnya beri inokulan sebanyak 10% dari volume total, yaitu sebanyak 100 ml. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan selama H0 hingga H7. Pengamatan dilakukan pada hari H0, H6, dan H7. Setelah itu dilakukan proses serikultur dengan perbandingan air laut dan nanochloropsis, yaitu 6:4 liter. Oh, let's go. Udah jadi. Let's go. Sebelum dilakukan kultur rotifera, dilakukan pengecekan salinitas pada media kultur nanochloropsis. Selanjutnya, siapkan nanochloropsis sebanyak 400 ml. Hal tersebut dilakukan sebagai pakan dari rotifera. Setelah menyiapkan nanochloropsis sebagai pakan rotifera, lalu ambil rotifera sebanyak 600 ml. Setelah pengambilan dari rotifera, dilakukan cek salinitas. Salinitas yang digunakan pada kultur rotifera sebesar 28 ppt. Setelah dilakukan kultur dari nanochloropsis dan rotifera, alat-alat yang digunakan pada praktikum dilakukan pencucian hingga bersih dan lalu dibalikan kepada tempatnya.